Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Ma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan belajar kita yaitu pendidikan agama Islam kelas 2. Anakku sekalian, marilah kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pelajaran 11, yaitu ayo kita sholat. Sub A, bacaan sholat. Anakku sekalian, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama. Artinya dia merobohkan keimanannya, dia melemahkan imannya. Mendirikan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat adalah bentuk rasa syukur atas nikmat berlimpah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berarti orang yang meninggalkan sholat berarti dia kufur nikmat atau tidak bersyukur. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka azabnya Allah sangat pedih. Dan barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan terus ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yaitu mengingat Allah. Sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Dan mendirikan sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan kita mendirikan sholat, kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Umat Islam wajib mengerjakan sholat dalam sehari semalam ada 5 waktu. Nah ini waktu 5 waktu dari sholat yang telah ditentukan. Jadi sholat itu adalah ibadah wajib yang waktunya telah ditentukan, demikian juga dengan jumlah rakaatnya. Silakan dipelajari. Ya, saya yakin kalian sudah hafal dengan jumlah rakaat dan waktu pelaksanaan sholat. Dan hari ini kita akan fokus kepada bacaan sholat. Bacaan sholat ini dibagi dua, yaitu rukun, bacaan rukun, dan sunnah. Yang pertama, bacaan rukun atau rukun bacaan. Itu ada dua, yaitu bacaan Al-Fatihah dan tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Rukun artinya sesuatu yang harus ada pada suatu ibadah. Nah, berarti ini bacaan rukun adalah bacaan yang harus ada pada sholat. Apabila bacaan ini tertinggal atau tidak kalian baca ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Itu pertama bacaan Fatihah. Ya, saya yakin kalian sudah hafal. Dan yang kedua, bacaan tasyahud akhir. Pak Rufi contohkan dan silakan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya, demikian. Selanjutnya sunnah atau bacaan sunnah itu ada 7 nak, yaitu pertama doa iftitah, yang kedua membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, yang ketiga doa ruku, yang keempat doa i'tidal, yang kelima doa sujud, yang keenam doa duduk di antara dua sujud atau disebut dengan doa iftirash, dan yang ketujuh bacaan tahiyat awal. Yang pertama, niat nak. Niat itu ada di dalam hati. Sedangkan membaca lafal niat itu hukumnya sunnah. Ya, contohnya seperti ini yang Pak Rufi contohkan, yaitu niat sholat subuh sebagai makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhus subhi arba'a. Maaf, saya ulangi. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Demikian contoh bacaan sholat subuh. Yang kedua, doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berikutnya membaca Al-Fatihah, ini bacaan wajib. Setelah itu membaca salah satu ayat dalam Al-Quran. Membaca salah satu ayat dalam Al-Quran. Boleh ayat Al-Quran yang pendek atau yang panjang juga boleh. Pokoknya salah satu ayat Al-Quran, minimal satu ayat. Nah, ini Pak Rufi contohkan misalnya surat Al-Asr. Nah, kalian mau membaca surat Al-Ikhlas juga boleh. Membaca surat Al-Baqarah misalnya juga boleh. Setelah itu, setelah membaca surat pendek kemudian ruku. Nah, bacaan dari ruku yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 3 kali. Kemudian i'tidal. Bacaannya Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah itu kemudian sujud dan membaca bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca 3 kali. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Bacaannya
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, membaca bacaan sujud. Nah, kemudian berdiri lagi, melanjutkan rakaat berikutnya. Bacaan rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat itu sama, membaca Al-Fatihah dan kemudian membaca surat pendek, salah satu ayat dalam Quran. Boleh surat pendek atau surat panjang ketika kalian hafal. Nah, setelah itu ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya sampai rakaat yang terakhir, ya. Itu setelah sujud yang kedua, kemudian duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir dan membaca bacaan tahiyat. Adapun bacaan tahiyat ini seperti yang Pak Rufi contohkan di awal tadi, Pak Rufi bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Dan yang terakhir membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah, sambil menoleh ke kanan, dan Assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ke arah. Demikian bacaan sholat, ya. Ingat, ada bacaan wajib atau bacaan rukun. Yaitu bacaan rukun berarti bacaan yang harus ada ketika bacaan itu tidak dibaca ketika sholat atau tertinggal atau terlupa, ya, atau intinya tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan bacaan sunnah itu ketika tertinggal atau tidak terbaca, tidak apa-apa, sholatnya tidak batal. Tetapi jika dibaca akan memperoleh keutamaan. Tuh. Kemudian kali ini kita belajar tentang bacaan-bacaan sholat. Ya, silahkan diperhatikan, kemudian ditirukan, ya nak, ditirukan seperti yang Pak Rufi contohkan. Dan kemudian dihafalkan dan diterapkan dalam sholat setiap hari. Ya, sholat itu wajib. Wajib itu berpahala bagi yang mengerjakan dan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkan. Maka kerjakanlah sholat dan terapkan bacaan-bacaannya dengan baik dan betul sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan yang Pak Rufi contohkan. Demikian anakku sekalian, pelajaran tentang bacaan sholat hari ini. Jangan lupa kerjakan soal evaluasi di Google Form. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.